Bagusnya anak muda sekarang ini lagi suka lukisan, Pak. Iya. Terutama kemarin film, Abang harus nonton film Mencuri dan Salah. Udah nonton. Hari pertama nonton. Keren kali. Keren. Si Angga. Awalnya sih, Biasa. awalnya ini gabungan film itu. Iya. Itu 20 menit pertama ya saya Iya. komentarin ya. Iya. Ini mah niru-niru gaya luar. Tapi begitu Iya. setengah jam terakhir, itu sulit loh nebaknya. Iya. Saya sendiri, Ya. ini menganggap gini Bang ini. Saya udah nonton semua film pencurian lukisan. Saya baru sadar, ini terbaik film yang pernah saya tonton. Mas Angga, Nih. ini orang yang ngerti lukisan. Saya bukan abang, saya nggak komentarin itu. Iya. Tapi itulah cara seorang Angga Dwi Mas Sasongko memperkenalkan tentang sejarah, memperkenalkan tentang lukisan ke anak muda. Iya. Dari situ anak muda tahu Raden Saleh, Iya. tahu Widayat, tahu Agus Agus Sager. Suwagi. Iya. Itu penting. Jadi gini, harusnya nih ya, nih pesan nih buat pemerintah. Saya membuat konten maaf ya, saya agak promo ya. Membuat konten harga lukisan Nyoman Nuarte harusnya 1 triliun. Harusnya dong. Patungnya. Kenapa? Ya. Segini. 1 triliun itu kecil untuk dibandingkan Van Gogh yang dari Untuk karya kanvas. seni ya. Ya. Iya dong. Iya dong. Saya berpikir gitu. Saya kalau teman-teman lihat, saya konfirmasi waktu itu saya bersama dengan Jeremy Thomas, terus ada Ali Kusno, ya, saya, terus ada Arya Janto gitu ya, kolektor juga tuh. Saya komen itu, langsung dikomen orang banyak. Jadi saya maksud gini, Indonesia nih khususnya karena Bapak menyinggung film itu, kurang banyak film yang diproduksi Indonesia tentang lukisan. Ya. Kurang banyak. Kenapa kurang banyak? Lukisan itu menurut saya yang udah saya alami, investasi terbaik yang pernah ada. Ya, tidak ada sejarah lukisan turun ya. Tidak ada. Satu, harga lukisan yang termahal sekarang kan Bang Helmi udah ngulas kan. Salvator Mundi. Salvator Mundi 6,7 Triliun. triliun. Satu loh. Saya tanya nih, aset tanah di mana seharga itu di dunia ini? Ya. Coba, aset di mana? Oh, itu istana Arab misalnya. Ya. Emang istana bisa dijual, itu punya kerajaan. Ya. Tapi aset sebesar itu tertinggi di dunia. Itu bayangkan kalau secara tidak sengaja aset yang kita miliki janganlah 1 triliun. Separohnya aja buat anak muda beli umur 20 tahun. Anggap nanti itu 50 tahun. Makanya tadi waktu mau disut lukisan-lukisan saya yang Eropa punya, karena saya tahu itu punya nilai. Dan saya nggak pantas menyebutkan itu untuk saat ini. Karena buat saya itu bukan untuk saya lagi, tapi untuk putra-putri saya. Ini loh yang mau saya tinggalkan. Sehingga suatu saat itu anak kita itu bilang, ayah saya ini dulu cerdas. Ya. Itu loh maksud saya. Jadi film itu kurang banyak dilakukan di Indonesia. Itu udah bagus banget. Terus, Dan itu udah bagus. Dan saya lewat perusahaan saya, manajemen investasi aset, sedang menulis dan mengusulkan ke pemerintah untuk membuat, kalau mau nanti Bang Helmi kita ulas di acara diskusi dengan pemerintah, untuk mensertifikasikan lukisan. Gini alasan saya. Saya itu kerja di bank 30 tahun lebih. Abang di BRI? Ya. Kenapa mobil BPKB yang nilai turun, nilai jualnya akan turun terus bisa dijaminkan di bank? Sementara rumah dan bangunan tanah dan bangunan Juga rumah, bisa, itu nilainya juga akan melorot. Ya. Kenapa bisa dijaminkan di bank? Tetapi lukisan tidak bisa dijaminkan. Karena badan sertifikasinya seperti BPN, seperti negara menjangkau Polda ke sana. belum menjangkau ke sana. Perusahaan saya ini, saya lewat PT Manajemen Investasi Aset itu kan memberikan solusi buat negara. Solusi aset manajemen juga saya bikin supaya itu orang tahu negara punya kepentingan supaya satu, tidak ada lagi pemalsuan lukisan. Kedua, orang melukis lebih memperhatikan materialistik, material yang digunakan, terus kualitas, lalu kreativitas sama attitude dia. Perilaku dia itu kan mempengaruhi harga. Itu Bang Helmi. Itu harus kita buat tuh. Kalau enggak,
Kalau orang sertifikat lukisan sertifikat tanah diurus sama pemerintah supaya tidak gaduh masalah hukum, tidak gaduh masalah BPKB mobil kendaraan, kenapa di lukisan tidak? Ya walaupun memang lukisan barang seni subjektif memang ya, tapi kan harus bisa dicari ukuran-ukuran objektifnya sebenarnya, Pak. Loh, kalau di Eropa kan sudah bisa, belum disertifikasikan dalam arti pemerintah yang sah ya, yang lembaga formal, tapi kan luar sudah memastikan, mengestimasi harga lukisan itu sudah ada badan-badannya. Kalau kita kurator aja kan pelukis yang pura-pura jadi kurator. Itu pun kadang-kadang subjektif ya kan? Ada yang goreng-goreng. Belum pendidikan kurator Ya, yang betul. formal. Setuju Itu maksud saya. Di sana ada balai-balai lelang. Iya, setuju Pak Bang? Setuju. Setuju. Itu Ada yang saya. museum Van Gogh. Iya. Aku ngeri kali Bang, banyak kali orang datang ke saya bawa Van Gogh. Yang saya tahu itu palsu. Palsu. Aku bilang, kau dari mana dapatnya? Gimana barang ini bisa datang ke nenek moyangmu? Iya. Jadi ya tapi mereka punya dalih dan saya bilang, waduh, ada yang ngaku ini saya punya Picasso, ada yang ngaku 20 Bang. Emak, Iya. kau punya 20, kau triliuner lah. Iya. Bang Helmi ini kan berapa kali meliput konten tentang investasi lukisan atau lukisan terkenal. Yes. Ini sebenarnya apa sih yang dilakukan mengoleksi lukisan itu? Ya. 6,7 triliun sebenarnya. Salvatore Mundi ya. Salvatore Mundi itu Pablo Picasso tuh. itu Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Sebenarnya itu menurut saya nilai investasi itu break even point-nya nggak lebih 4 tahun bisa kembali. Dia kan lagi bikin museum. Ya. Kalau nggak salah punya Perancis di kerjasama di Ya. Arab. Sekarang kalau nggak salah ditaruh oleh Pangeran Salman tuh di kapal pesiarnya. Kapal pesiar, oke. Bayangkan nih, logika saya nih. Ya. Dia bikin museum, nanti itu kan objeknya tentang Tuhan Yesus Juru Selamat kalau nggak salah. Ya, Salvatore Mundi kan juru Ya. selamat. Penyelamat Jadi dunia. penyelamat dunia itu intinya ya. Tapi dia mau bilang nanti ke Arab sudah nggak lagi hanya orang Muslim, orang Kristen pun akan wisata untuk melihat itu. Ya. Dia pindahkan, nggak Mona Lisa lagi, Ya. gitu loh Pak. Ya, saya Itu dari Ya, sisi setuju. bisnis ya, menggeser Ya, investasi setuju, yang ada di setuju. sini, setuju. dan dipindahkan. Sekarang gini, berapa banyak orang datang ke Eropa hanya untuk melihat Mona Lisa? Mona Lisa. Itu pernah kita angkat ya. Berapa? Jadi orang kota Paris tuh cuma 2, melihat Eiffel. Ya menara Eiffel nyebutnya. Ya. Kalau orang Batak Eiffel. Dan melihat lukisan Mona Lisa Leonardo da Vinci yang ada di Museum Louvre. Bacanya tuh Louvre. Ya, jadi harganya nggak ternilai. Ini kalau dijual di atas Salvatore Mundi, tapi Anda lihat betul kata Bang Bintang. Berduyun-duyun puluhan juta orang datang hanya untuk melihat lukisannya. Iya. Kecil, tapi the story behind. Iya. Ya, ya kenapa kita nggak bisa create history ya? Gini, saya kan suka WA-an, telepon sama Inyoman Nuarta, Bang Nyoman, Li. Satu Gini. saat aku datang ke Pak Ya, Nyoman ya. nanti saya kasih Nomornya. Iya. Di Bandungnya kan? Iya, jadi gini, sebenarnya dilakukan dengan Garuda Wisnu Kencana. Ya, GWK. GWK itu masuk ke situ berapa? Ya. Ya, sudah mulai dilakukan. 100 berapa tahun lalu 175.000. Ya, sekarang 300-an atau ya. Berapa tahun? Ya. Dan GWK itu lebih tinggi dari Liberty loh, Bang. Itu kalau satu mobil Ya. berapa? Oke. Berapa pendapatan per kapita Ya. daerah itu? Berapa uang masuk segala macam? Efek simbiosis mutualismenya itu berapa dari sisi bisnis? Ini bukan sedang menguliah tapi dampak dari itu tadi. Benar nggak Bang Helmi? Setuju banget. Jadi seperti ini nih ya. Ini kan saya bisa cetak ribuan kali. Saya bisa bikin buku, bisa bikin ini dengan foto ini semua. Ini kan buat saya tambangnya Bang. Saya nih miris nih. Penulis sejarah di Indonesia. Dia bicara sejarah, tapi kadang-kadang satu buku nggak ada foto sejarahnya. Dia nggak mau bayar Bang Helmi ke itu Bang Helmi, kemana itu? Ke Andri kan bayar minta itu ya. Terima kasih. Jadi itu Bang. Nah, ini kenapa saya koleksi semua. Suatu saat menurut saya ini adalah investasi. Setuju nggak? Banget lah.
banget lah kata orang. Kalau nggak aku nggak mungkin lah sini. Banget kali ya. Banget kali lah. Jadi bayangkan kalau kita, Bang Helmi nih mau nulis tentang apa? Enrique Maluku. Ya. Pengeliling bumi pertama. Supaya orang tahu bahwa kita punya kebanggaan. Iya. Ya, jadi milenial saya lagi berjuang membuat ini menjadi film, menjadi dokumenter. Saya udah dapat kesepakatan dengan Visinema, dengan Mas Angga yang membuat Mencuri dan Selek, kita angkat kebanggaan Indonesia. Betul. Jadi slogan nenek moyangku orang pelaut itu tidak main-main. Iya. Dulu kita bangsa pelaut yang luar biasa, lebih hebat dari Eropa, ya lebih hebat dari Betul. China. Jadi Iya. ini kita mulai kebangkitan. Aku nggak peduli, nggak mau tergantung sama siapapun. Ini kesadaranku, ini legasiku. Iya. Abang 52, aku udah 59 ini. Oh iya. Aku harus Makanya meninggalkan kan aku sesuatu. hormat manggil abangku Ya, kan. jadi ingat-ingat aja pengertian. Kirim-kirim. Jadi di daerah Medan, Ya. di atas air kan mau bikin museum. Di mana? Ada di daerah Belawan, Di Belawan. Oke. Di atas laut. di atas air sungai. Hmm. Ini mungkin kalau saya membuat museum Hmm. sama dengan orang yang lain, Ya. itu nggak sesuatu yang menarik buat saya. Kalau saya ngoleksi buku baru, itu banyak. Banyak. Kalau ngoleksi mobil mewah, banyak sekali. Itu ada yang di Bali, itu luar biasa itu. Tapi yang foto sejarah, Nggak ada. come on, siapa? Yudi, seorang penulis antara, Leiden dia sekolahnya. Ya. Dalam bukunya, dia tulis bahwa saya satu-satunya kolektor foto sejarah. Dan dia udah riset, Bang. Ya. Dia nanya saya, kamu gila nih? Kayak ini nanya saya, kamu gila? Enggak juga. Nanti, ini baru terasa, Bang. Abang mau nulis apa, sejarah tentang apa, dan foto-foto Ya. kita bisa tuliskan. Sampai saya aja belum lihat. Orang hebat itu Bang, kadang-kadang awalnya dianggap gila. Betul. Ya. Iya. Makanya saya senang dengan Bang Helmi itu hari apa ya? Sampai saya mau ikutin tuh yang kalian ngajar bertiga itu yang di Hotel Mercury ya. Saya sempat mau ikutin Kelas komunikasi. kelas komunikasi. Aku dengan itu. James Gui sama itu ya. Iya, saya pengen aja mau ngobrol-ngobrol banyak sebenarnya, tapi dalam tidak konten ini ada di buah pikiran-pikiran kita yang lain mungkin akan kita bersambung. Saya sangat setuju orang-orang besar kayak Prof. Renal Kasali, kami juga rajin komunikasi dengan Bang Helmi, karena kita itu melihat bukan di sini gitu, tapi yang jauh luas ke depan. Itu Bang. Oke, Bang Bintan. Ya. Jadi saya atas nama masyarakat lah ya mengucapkan Ya. terima kasih ada orang-orang kayak Abang. Makasih. Mohon maaf kita lepas-lepas aja ngomongnya. Ya siap senang gitu. Sama-sama Medan ini. Betul. Aku lahir besar sama wong itu galau di banyak. Beliau dekat sekali dengan Kakanda Topik Kimas dulu. Iya. Sebenarnya ada satu tempat lagi yang akan kita kunjungi tapi mungkin tidak hari ini. Karena cuaca lagi nggak mungkin kan. Tapi udah kita ceritakan semua. Ya. Dan ini waktu durasi kita panjang, nggak cukup ngomong dengan abang nih. Apalagi kalau ada tuanya di depan udah selesai. Seru lagi. Melayangnya dia. Ada tambulnya. Ada arsik lagi ya bang. Jadi aku dia kuliah di Stan Bahang. Iya betul. Dari 25% anak Medan. Iya iya. Jadi benar. aku kalau nyanyi lagu Batak itu lebih jago aku dari kawan-kawan gitu ya. Jadi ini salah satu dan itu juga ya kita lihat. Iya yang besar Itu besar. pernikahan Taufik Kimas, kakak dan Taufik Kimas almarhum dan Ibu Megawati. Iya. Itu tahun 73 ya bang? 73, 25 Maret. Ini yang klisenya dipegang oleh Bang Binton Nadabdab. Iya. Ya, beliau udah buat sendiri. dinaikin aja saya. Oh, ada lagi ya? Iya. Sini pun di luar lagi guntur-guntur. Jadi sekali lagi, walaupun kita belum sempat ke sana, mari kita hargai ya. Ini buku-buku, kalau andai saja bisa bercerita, ini sejarah nih. Iya. Ini sejarah. Saya berharap ada pihak-pihak lain yang memperhatikan ini. Ya, mungkin Iya. dibikin manuskrip, mungkin dibikin apa big data gitu Betul, ya. betul. Supaya kita kalau mau belajar sejarah dari masa lalu, kita cukup apa klik-klik aja. Iya. Ya nggak sempat ya. Bukunya mungkin cuma satu, bukunya mungkin dibuka pun udah rapuhnya bang. Betul, betul. Ya jadi kita berkontak dan Bang Binton sangat terbuka. Iya. Ya karya lukisan beliau yang bukan karya beliau, yang beliau Koleksi. pegang koleksinya Iya. mungkin ribuan, Iya. bukunya puluhan ribu, foto-foto ratusan ribu. Ya mari kita manfaatkan. Bang Binton Iya, Bang. sangat terbuka. Bang, apa yang mau disampaikan bang? Saya mau menyampaikan bahwa membuat sejarah itu sulit. Setuju. Membuat sejarah supaya kamu dikenang
butuh proses yang betul-betul menunjukkan dedikasimu itu kamu siapa. Ya. Tapi membaca sejarah itu masalah kecil. Kelas 1 SD, TK pun membaca sejarah bisa. Jadi bagi kita semua, seperti yang disampaikan Bang Helmi tadi, pencurian Raden Saleh itu adalah bagian dari membuat sejarah baru dalam Indonesia. Ya. Jangan dianggap pencuriannya yang jadi sejarah, tapi dengan itu mengenalkan Raden Saleh itu siapa. Widaya itu siapa? Ya, jadi Indonesia bagi generasi muda, buku bukan berarti akan kita tinggalkan dengan digitalisasi. Tetapi percayalah bahwa buku belum semua yang era jauh ke belakang itu ada di Google, ada di media sosial. Saya udah pastikan. Ya, pasti. Ya, saya udah pastikan banyak buku-buku saya di atas itu ya, nanti kalau sempat cerita silat Cire itu berderet-deret gitu Pak, udah ditawar sampai rupiahnya nggak saya sebut itu saya nggak akan kasih karena satu lemari luar biasa berseri Pak, di atas itu Koping Ho segala macam punya. ya, Koping Ho, Bukan STH. bukan STH, Sintio Hiap, Jair gitu ya. Jair. Itu gini, bayangkan dulu orang lain ya terkadang udah menulis sesuatu apa yang terjadi hari ini Bang. Benar nggak? Mari kita hargai. Mari, orang hebat adalah orang yang bisa meramal masa depan, tetapi orang hebat adalah orang yang menghargai sejarah. Mari kita belajar dari sejarah. Bang Binton sudah melakukan effortnya yang luar biasa, yang patut kita hargai. Ya, semoga ini kita bisa optimalkan. Bang Binton sangat terbuka. Kalau ada yang ingin membuatnya menjadi makin hebat, ya mari kita bantu. Ya, millennials kita bantu. Mari kita menghargai sejarah melalui buku, melalui lukisan, melalui perangko, melalui apa saja yang menghubungkan kita ke masa lalu, walaupun kita memang tidak boleh larut dengan masa lalu. Baik, demikian podcast saya dengan Binton Nadabdab. Ya, orang aku nggak bingung mengklarifikasi beliau seperti apa, tapi lihat apa yang beliau lakukan. Thank you Bang. Ya, sama-sama. Sama-sama kita dari Sumatera. Ya, hidup Sumatera ya, hidup Indonesia ya Bang ya. Yes. Itu. 3, 2, 4. Oke.